Carrie buru-buru bertanya, terobosan apa yang ada dan apakah itu cukup akurat? Bai Mai berkata dengan malu-malu, baiklah, Tuan, maaf telah merepotkanmu, saya tidak bisa mengatakan dengan jelas di telepon. Carrie berkata dengan tidak senang, apa yang sulit untuk dikatakan tentang ini? Anda dapat memberitahu saya petunjuknya secara langsung, dan saya akan mencari tahu dan membunuh orang itu, sehingga Anda dan saya dapat hidup kembali seperti Tuan Sucipto. Bai Mai terkekeh dan berkata, Tuan, saya akan mengatakan sesuatu dengan jujur. Aku bisa memberitahumu petunjuknya. Nada suara Carrie tiba-tiba menjadi dingin, dan dia bertanya, kenapa sekarang setelah Anda memiliki beberapa petunjuk, Anda ingin bernegosiasi dengan saya? Tuan Bai Mai, jangan lupa, temukan orang misterius itu. Ini urusanmu, Bai Mai, itu tugasku untuk membunuh pria misterius itu. Anda melakukan pekerjaan Anda dan ingin menegosiasikan persyaratan dengan saya? Bai Mai tersenyum dan berkata, Tuan, seperti kata pepatah, orang bukan untuk diri mereka sendiri, dan langit dihancurkan. Saya datang jauh-jauh ke Indonesia untuk mencari uang. Lagi pula, aku belum pernah melakukan kerusakan seperti ini pada dunia sebelumnya. Hal-hal mungkin untuk sisa hari ini saya akan berhati-hati. Jadi saya harus menghasilkan lebih banyak uang untuk menebus diri saya sendiri. Setelah berbicara, Bai Mai berkata lagi, saya telah ke Indonesia bersama Mike cucu Tuan Mai selama beberapa hari. Saya telah mencari berbagai kemungkinan petunjuk sebelumnya, dan memang ada banyak kerja keras. Berbicara tentang ini, Bai Mai berbalik dan berkata, tapi, Tuan, Anda baru saja datang ke Jakarta. Jika saya memberi Anda petunjuk hari ini, mungkin Anda akan membunuh orang itu malam ini, dan kemudian Anda dapat menepuk pantat saya untuk memberi penghargaan. Uangnya hilang. Sebaliknya, uang saya memang jauh lebih sulit daripada uang Anda. Carrie bertanya dengan dingin, Tuan Bai Mai, mendengarkan apa yang Anda maksud, sepertinya Anda ingin berbagi uang dengan saya. Bai Mai tersenyum dan berkata, oh, Tuan, saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya ingin bertemu dengan Anda dan mengobrol untuk melihat seberapa banyak yang Anda dapat dari keluarga Sucipto saja, dan berapa banyak yang kami berdua ambil dari keluarga Sucipto. Lalu digabungkan dengan waktu kita datang ke Jakarta dan waktu Anda datang ke Jakarta, mari kita hitung jumlah yang adil dan tepat untuk kita bertiga. Jika saya dan cucu saya mengambil terlalu banyak, maka kami akan mengambil lebih banyak bagian untuk dibagikan dengan Anda, Tuan. Tetapi jika itu Tuan, Anda mengambil lebih banyak, maka saya harus mengganggu Anda untuk memasok lebih banyak kepada kami. Ketika Carrie mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi sangat marah. Dia berpikir dalam hati, orang tua ini benar-benar tidak tahu malu. Dia ingin menghitung uang dengan kepala dan waktu dengan saya saat ini. Bukankah yang lama menginginkan hidupnya? Namun, dia tidak langsung menyerang melalui telepon, karena dia tahu betul bahwa tidak sulit untuk membunuh Bai Mai dan cucunya sendiri, tetapi kesulitannya adalah setelah membunuh mereka, tidak ada cara untuk menemukan orang itu. Oleh karena itu, saya masih harus mencari cara untuk mengeluarkan petunjuk dari mulutnya. Jadi dia bertanya dengan suara dingin, Tuan Bai Mai, karena kamu ingin bertemu dan mengobrol, ayo buat janji untuk waktu dan tempat. Bai Mai buru-buru berkata, Tuan langsung datang ke Shangri-La. Saya memesan suite di sini dan lingkungannya bagus. Carrie menolak, saya paling benci tempat-tempat seperti hotel. Jika tidak, saya tidak akan datang ke Jakarta untuk makan dan tidur sepanjang waktu, atau lebih baik kita membuat janji di pemakaman Gunung Phoenix. Pemakaman Gunung Phoenix, Bai Mai berseru. Guwom Anda menelan otak penjaga keamanan. Kini ada rumor bahwa ia dimakan hantu sehingga menimbulkan kepanikan. Saya khawatir departemen terkait juga sedang melihat tempat itu. Kita bertemu lagi di sana. Takut itu tidak pantas kan? Carrie berkata dengan acuh tak acuh. Sejujurnya, aku tidur di Gunung Phoenix tadi malam. Belum lagi, pemandangannya sangat bagus, dan tidak ada yang menggangguku. Ketika polisi datang untuk menyelidiki mayat itu di pagi hari, saya bahkan ikut serta dan menonton. Lihat,
Sekarang di bawah kepanikan, satpam di tempat ini tidak berani jaga di malam hari. Kami membicarakan hal-hal di sini pada malam hari. Tidak perlu khawatir, Bai Mai berpikir sejenak, dan berkata dengan cemas, Tuan, pemakaman Gunung Phoenix sangat jauh. Atau ayo pindah ke tempat yang lebih dekat. Carrie berkata dengan dingin, jika Anda memberi saya petunjuk sekarang, maka kami bahkan tidak perlu melihatnya. Tetapi jika Anda ingin saya mengambil bagian dari keuntungan dari saku saya untuk Anda, maka saya minta maaf, Anda harus mengikuti permintaan. Ketika Bai mau mendengar ini, dia berkata, Oke, kalau begitu, sampai jumpa di Gunung Phoenix malam ini. Carrie tersenyum, ketika kita bertemu malam ini, saya akan melihat atau pergi. Ketika Carrie menutup telepon, ekspresinya berbisa. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang tua seperti Bai Mai akan berani menegosiasikan persyaratan dengannya. Saat dia merasa kesal, sesuatu tiba-tiba jatuh di pelukannya. Dia buru-buru meraih dan mengeluarkan guom kelahirannya dari pelukannya. Begitu guom putih dan gemuk itu keluar, ia memutar tubuhnya dengan kuat, dan ia terus mencicit di mulutnya, tampak sedikit tidak puas dan memprotes. Carrie menyentuhnya, sambil menghibur, jangan khawatir, aku tahu kamu tidak makan cukup terakhir kali, jangan khawatir, aku sudah menyiapkan 2 makanan untukmu malam ini, dan kamu pasti akan mengisi perutmu. Malam ini, yang menarik, cacing putih besar itu sepertinya bisa mengerti apa yang dikatakannya. Ketika Carrie berjanji untuk membiarkannya makan enak, segera menghentikan ketidakpuasan, dan dengan cerdik menggulung berulang kali di telapak tangannya, dia tertawa keji saat ini, dan berkata pada dirinya sendiri, Bai Mai, karena kamu adalah orang tua yang begitu cuek tentang baik dan buruk, jangan salahkan aku karena kejam. Tahun depan, pada hari ini, itu akan menjadi hari jadi Anda. Malam ini, saya akan menggunakan otak Anda dan cicit Anda untuk memberi makan bayi saya. Pada saat ini, Bai Mai telepon, memandang Tama di sebelahnya, dan berkata dengan jujur, Tuan Renza, apa yang Anda minta saya lakukan, saya sudah selesai. Tama mengangguk sedikit, dan berkata dengan ringan, kalau begitu kau harus bekerja keras untuk pergi ke pemakaman Gunung Phoenix bersamaku di malam hari. Ekspresi dan terkejut, dan dia berseru, Tuan Renza, bukankah kamu mengatakan bahwa selama aku mengatur janji untukmu dengan Carrie, kamu akan membiarkan aku pergi? Tama berkata, area pemakaman Gunung Phoenix sangat luas. Jika Anda tidak muncul, Carrie kemungkinan besar juga tidak akan muncul dan melarikan diri. Dia akan segera menebak bahwa Anda mengkhianatinya. Apakah menurutmu dia akan membiarkanmu pergi? Ekspresi Bai Mai segera menjadi sangat jelek. Tama benar, karena saya telah membuat janji dengan Carrie untuk bertemu di pemakaman Gunung Phoenix. Jika ada yang tidak beres, dia akan segera curiga bahwa saya mengkhianatinya. Jika dia membalas pada saat ini, saya tidak bisa melakukan apapun dengannya. Memikirkan hal ini, dia berpikir lagi di dalam hatinya, tetapi, jika saya mengikuti pria ini dan dia tidak dapat membunuh Carrie, apakah saya akan dikuburkan bersamanya? Metode Carrie sangat keras, hanya saja masalahnya, cacing guom yang lahir sangat kuat. Jika kekuatan Tama tidak bagus, maka pada akhirnya aku dan dia harus menjadi makanan cacing putih itu. Pada saat ini, Bai Mai terus-menerus memikirkan tentang situasi yang mungkin terjadi dan hasil yang sesuai. Setelah memikirkannya, dia masih merasa harus percaya pada Tama, dan berharap bisa membunuh Carrie. Alasannya juga sangat sederhana. Jika Tama membunuh Carrie, dia masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tapi jika dia tidak bisa membunuh Carrie, dia pasti akan mati juga. Oleh karena itu, dia hanya bisa gigit jari dan berjanji, baiklah Tuan Renza, aku akan pergi ke Gunung Phoenix bersamamu di malam hari. Di malam hari, Tama menyuruh Alena pulang dan lari keluar rumah dengan alasan sesuatu. Di pintu Andara, Johan mengendarai taksi dan memarkirnya di pinggir jalan. Di depan taksi saat ini, kata-kata disewa yang ditampilkan. Sekian dulu ya video kali ini.
Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.